Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Jumat Legi ya dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang pengaruh ya, pengaruh rumah yang ada tumbalnya ya. Nah, ini materi ini penting ya teman-teman ya untuk pembersihan ya. Jadi kadang kita itu menganggap ya bahwasannya kita ini terkena sihir, terkena teluh, terkena santet. Itu kan bahaya tuh, bahaya. Artinya ketika Anda terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, itu bisa memporak-porandakan kehidupan Anda. Ya, orang terkena sihir, terkena teluh, terkena santet pasti ya, hidupnya akan berantakan dan sebagainya. Lah, masalahnya di sini ya. Yang Anda anggap itu adalah sihir, teluh, santet. Ya, pertanyaannya Anda tidak punya musuh kok itu. Misalkan Anda tidak punya musuh. Ya, tapi kenapa kok ada gangguan sihir? Kenapa kok ada gangguan teluh, santet gitu? Ini bisa terjadi karena faktor makanan. Ya. Makanan yang Anda makan. Ya, coba Anda berpikir selama 1 tahun. Ya, berapa kali Anda beli makanan di warung? Entah itu makan di warungnya, entah itu Anda bawa pulang. Makanan di warung ini tidak semua, tapi ya tidak hanya berupa kayak nasi rawon, pecel, nasi padang. Tidak hanya seperti itu ya. Banyak juga seperti snack-snack ya, instan itu ya. Misalkan keripik usus atau apa gitu ya, cilok ya, itu bisa saja. Kan kita tidak bisa lepas dari itu gitu loh ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena makanan-makanan tersebut ya, ketika penjualnya menggunakan pelarisan, otomatis menggunakan bantuan jin, bantuan makhluk halus. Coba bayangkan ketika itu Anda konsumsi ya setiap hari, sedikit demi sedikit ya, sehingga lama-lama tubuh Anda ini akan banyak ya, lama-lama tubuh Anda ini akan banyak menumpuk ya energi negatif. Itu masalahnya ada di situ ya. Ketika tubuh Anda numpuk energi negatif tadi, energi positif Anda ini tergeser, ya yang terjadi ya, energi negatif itu akan numpuk, tergeser ya. Energi positif Anda itu akan tergeser sehingga akan menjadi negatif ya. Otomatis perilakumu yang dulunya bagus, baik, ini akan berubah ya. Anda dulu rajin ibadah, Anda rajin tirakat, Anda rajin sedekah, pokoknya segala aktivitas kebaikan itu Anda itu rajin semua ya. Tapi karena berubah perilaku seperti itu ya, berubah itu teman-teman, akhirnya menjadi negatif. Akhirnya malas ibadah, biasanya nang musola tidak menahu nang musola, biasanya zikir tidak mau zikir ya, biasanya poso malas poso, biasanya sholat tepat pada waktunya maling molor. Nah, jadi pengaruhnya pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya apa? Mempengaruhi terhadap usaha Anda, mempengaruhi terhadap bisnis Anda, mempengaruhi terhadap kesehatan Anda. Akhirnya apa? Yo, hancur total. Ya, itu yang terjadi itu seperti itu. Nah, terus solusinya bagaimana? Nah, ya sebelum ke solusi, itu faktor dari makanan ya. Ini faktor yang paling ekstrim ya, itu adalah faktor dari tumbal. Ya, jadi Anda ya punya rumah ditumbali ya. Ya, faktor dari rumah itu ditumbali. Ya, ditumbali. Ya. Dipasang supaya anti maling misalkan, supaya tidak ada gangguan sihir, teluh, santet misalkan.
tapi tidak menggunakan tidak menggunakan energi wirid dan doa, tapi menggunakan apa? Menggunakan kotam, menggunakan makhluk halus. Coba bayangkan kalau itu terjadi di dalam kehidupan Anda. Kadang kita pun juga tidak tahu teman-teman kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwasannya rumah kita ditumbali karena kita beli rumahnya jadi. Ini kan juga masalah. Satu itu. Kedua, kita juga tidak tahu bahwasanya yang dipasang itu adalah makhluk halus. Banyak tuh orang datang ke orang pintar terus dikasih, suruh mendem kepala kerbau, kepala anjing, kepala mau macam-macam. Anda pernah tahu seperti itu? Itu tumbal, itu sesaji untuk makhluk halus. Supaya makhluk halus itu mau, supaya makhluk halus itu mau melaksanakan perintah Anda. Lah ini ada masanya. Tidak selamanya. Katakanlah Anda memfungsikan makhluk halus sebagai kodam, terus mereka itu mau mengerjakan apa yang Anda perintah, selamanya tanpa diupahi, tanpa diupahi, tanpa dikasih makan. Ini akhirnya apa yang terjadi? Makhluk halus tersebut yang notabene-nya makhluk halus itu yang notabene-nya adalah harapan Anda bisa menjaga, bisa bermanfaat, tapi tidak bisa bermanfaat, tidak bisa berfungsi, malah ngamuk. Makhluk halus itu mesti ono imbalane. Kalau tidak ada imbalane, ngamuk, sama saja dengan manusia sebenarnya. Manusia itu misalkan Anda ada seorang terus Anda suruh jaga rumah Anda, terus tidak mau keimangan, tidak kok kei tempat, tidak kok kei rokok misalkan. Apakah mereka akan ngamuk? Ngamuk. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Lah tumbal itu kan awalnya itu ada makanannya dari dukunnya, dari orang pintarnya. Dipasang di rumah Anda. Setelah katakanlah 40 hari makanannya habis, energinya habis, dirimu yang akan dimakan, energi batinmu yang akan dimakan. Dirimu akan panas, akan emosi dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, kalau sudah seperti itu apa? Buang media-media tadi Bagaimana kalau sudah medianya sudah tidak ada, tapi pengaruhnya masih ada? Lakukan pembersihan Anda bisa menggunakan garam garam ruqyah itu yang saya produksi itu bisa Anda gunakan setiap hari untuk ngepel. Berapa lama? Sampai Anda sembuh digunakan untuk ngepel itu garam itu. Digunakan untuk ngepel, digunakan untuk masak. Caranya seperti itu. Itu dari luar Dari dalam Anda sering-sering puasa, sering-sering wirid, sering-sering zikir. Sering puasa, sering wirid, sering zikir, ibadah jangan pernah ditinggalkan. Rumahmu kawin ibadah, kawin ngaji. Rumahmu harus dalam kondisi selalu bersih, terang. Sirkulasi udara itu harus bersih. Insya Allah gangguan makhluk halus, kodam itu juga akan pergi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.